Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nabila Gariso Alfarisi, Muhammad Fakih, dan saya sendiri Aisyah Ilham Fatihah, kemudian Ira Putri Nur Indah Sari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pemodelan dan optimasi sistem transportasi. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materi yang pertama. Metode transportasi. Model transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi suatu produk atau barang-barang dari sumber-sumber yang menyediakan produk, misalnya pabrik, ke tempat-tempat tujuan, misalnya gudang, secara optimal. Tujuan dari model ini adalah menentukan jumlah yang harus dikirim dari setiap sumber ke setiap tujuan sedemikian rupa dengan total biaya transportasi minimum. Metode transportasi adalah metode yang paling efisien dibandingkan dengan metode simplex. Beberapa permasalahan yang dapat diselesaikan dengan metode transportasi adalah mengalokasikan barang atau jasa dari suatu tempat ke tempat lainnya secara optimal dengan mempertimbangkan biaya minimal, pengalokasian perikanan yang efektif, pembelanjaan modal dan alokasi dana untuk investasi, analisis pemilihan lokasi usaha yang tepat, keseimbangan lini perakitan, dan yang terakhir yaitu dan penjadwalan produksi. Jenis-jenis metode transportasi. Jenis-jenis metode transportasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama stepping stone, yang kedua modi atau modified distribution, yang ketiga yaitu metode VAM. Nah, untuk penjelasan yang stepping stone, yaitu metode ini dalam merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produk yang optimal menggunakan cara trial dan error atau coba-coba. Walaupun merubah alokasi dengan cara coba-coba, namun ada syarat yang harus diperhatikan, yaitu dengan melihat pengurangan biaya per unit yang lebih besar daripada penambahan biaya per unitnya. Lalu penjelasan yang modi. Metode ini dalam merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produk yang optimal menggunakan suatu indeks perbaikan yang berdasarkan pada nilai baris dan nilai kolom. Cara untuk penentuan nilai baris dan nilai kolom menggunakan persamaan, yaitu R besar I plus K besar J sama dengan C besar JI. Untuk keterangannya yaitu R besar I nilai baris ke 1 atau nilai baris ke I. Lalu yang K besar J nilai kolom ke J. Lalu yang C besar JI yaitu biaya pengangkutan 1 unit barang dari sumber I ke tujuan J. Lalu untuk penjelasan yang metode terakhir yaitu metode VAM, yaitu teknik pengerjaan pada metode ini berbeda dengan metode sebelumnya, yaitu metode transportasi stepping stone dan modi, di mana untuk mendapatkan solusi yang optimal dilakukan berulang-ulang sampai kondisi optimal tersebut terpenuhi. Sedangkan pada metode VAM ini sekali kita menentukan alokasi pada satu sel, maka alokasi tersebut tidak berubah lagi. Selanjutnya, pada penerapan pemrograman dinamis banyak digunakan pada proses optimalisasi masalah. Nah, program dinamis sendiri itu adalah sebuah algoritma pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan langkah sehingga solusi dari persoalan dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Nah, penyelesaian metode ini bisa menggunakan persyaratan optimasi dan kendala untuk membatasi sejumlah pilihan yang harus dipertimbangkan pada suatu tahap. Dalam menyelesaikan persoalan dengan program dinamis,
dapat kita gunakan dua pendekatan yang berbeda. Yang pertama yaitu maju atau forward top down, yaitu bergerak mulai dari tahap 1 lalu ke tahap 2, 3 dan selanjutnya. Untuk variabelnya sendiri yaitu X1, X2 dan sampai Xn. Selanjutnya yang kedua yaitu mundur atau backward atau bottom up, yaitu bergerak mulai dari tahap N terus mundur ke tahap N-1, N-2, N-3 sampai seterusnya. Urutan variabel keputusannya yaitu Xn, Xn-1, Xn-2 dan seterusnya. Prinsip yang digunakan pada program dinamis ini yaitu adalah prinsip optimalitas. Prinsip optimalitas sendiri itu adalah jika bekerja dari tahap K ke tahap K plus 1 dapat menggunakan hasil optimal dari tahap K tanpa harus kembali ke tahap awal. Nah, dengan prinsip optimalitas ini dijamin bahwa pengambilan keputusan pada suatu tahap adalah keputusan yang benar untuk tahap-tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah studi kasus. Ini ada data permintaan per wilayah, bisa dilihat di slide-nya. Nah, untuk kapasitas PT Maya Food Industri Pekalongan adalah kurang lebih 70.000 karton per bulan. Dan distribusi untuk PT Indomaya Mas Jakarta adalah sebanyak 40.000 karton. Sedangkan untuk Alam Wirajaya Sentosa Medan adalah 30.000 karton. Selanjutnya ada data biaya transportasi. Nah, di sini ada 3 tipe truk yang digunakan. Yang pertama ada truk Hino, kemudian yang kedua ada truk Dina, dan yang ketiga ada truk Kijang. Nah, untuk jarak tempuhnya, pada truk Hino, jika jaraknya kurang dari 50 km, biayanya adalah 500.000. Kemudian untuk jarak 50 km sampai 100 km, biayanya adalah 600.000. Dan jika jaraknya lebih dari 100 km, biayanya adalah 700.000. Kemudian pada truk Dina, jika jaraknya kurang dari 70 km, biayanya adalah 400.000. Dan jika jaraknya lebih dari 70 km, biayanya sebesar 450.000. Untuk truk Kijang di sini tidak disebutkan jarak tempuhnya, namun untuk biayanya adalah sebesar 300.000. Kemudian di sini juga tertera data pengangkutan per karton gudang ke wilayah pemasaran. Nah, di sini ada 2 gudang, yaitu yang pertama ada PT Indomaya Mas Jakarta dan yang kedua ada Alam Wirajaya Sentosa Medan. Untuk wilayah pemasarannya di sini ada wilayah Pekanbaru, Palembang, Jambi, Lampung, Depok dan Bogor. Nah, untuk kapasitas pengangkutan per kartonnya di sini bisa dilihat. Nah, di sini selanjutnya ada data rute yang dilewati. Jadi PT Maya Food mendistribusikan produk ke distributor di wilayah Jakarta dan Medan. Nah, untuk distributor Jakarta yaitu PT Indomaya Mas, sedangkan di Medan yaitu Alam Wirajaya Sentosa. Nah, di sini bisa dilihat ada 2 tabel. Untuk tabel yang sebelah kiri ini ada perusahaan ke daerah pemasaran, dan pada tabel sebelah kanan ada rute yang dilewati. Nah, di sini untuk nomor 1 sampai 6 ini tuh dari PT Indomaya Mas ke wilayah-wilayah yang tadi disebutkan yang ada 6 ya. Ada Pekanbaru, Palembang, Jambi, Lampung, Depok dan Bogor. Kemudian untuk yang nomor 7 sampai 12 ini ada Alam Jaya Wira Sentosa ke kota-kota tersebut yang sama seperti PT Indomaya Mas. Kemudian untuk rute yang dilewati itu berbeda-beda. Salah satu contohnya di sini ada misal PT Indomaya Mas ke Pekanbaru. Nah, untuk rute yang dilewati itu ada Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Lampung, Palembang dan Jambi. Nah, di sini bisa kita simak ada gambar peta.
Untuk yang sebelah kiri, ini ada peta transportasi Alam Wirajaya Sentosa Medan menuju Palembang. Kemudian untuk yang sebelah kanan, ini ada peta transportasi dari PT Indomaya Mas Jakarta menuju Palembang. Kemudian slide selanjutnya, ini ada jarak perusahaan ke daerah pemasaran. Nah, dari gudang PT Indomaya Mas Jakarta ke Pekanbaru itu jaraknya 1319 km. Kemudian untuk Alam Wirajaya Sentosa Medan ke Pekanbaru jaraknya adalah 12,9 km. Begitu juga pada daerah-daerah lain. Bisa dilihat sendiri pada slide ya. Kemudian kita masuk ke analisis. Nah, di sini ada variabel keputusan. Di sini ada variabel X1A, kemudian X1B sampai X1F. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, di sini untuk yang X1A sampai X1F itu ada dari PT Indomaya Mas ke kota-kota yang sudah disebutkan tadi ya. Nah, ke Pekanbaru, Palembang, Jambi, Lampung, Depok, dan Bogor. Kemudian untuk yang X2A, X2B sampai X2F ini dari Alam Wirajaya Sentosa ke kota-kota yang telah disebutkan. Kemudian di sini ada fungsi tujuan, fungsi kendala, dan fungsi batasan. Nah, untuk fungsi tujuannya ini kita buat Z-nya menjadi minimum supaya biaya yang kita dapatkan nantinya adalah optimal. Nah, di sini Z min sama dengan 2,51A plus 1,51B dan seterusnya sampai 2,82F. Nah, angka-angka ini kita dapatkan dari mana? Nah, angka-angka ini kita dapatkan dari data pengangkutan karton yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Tadi kan ada 25, 15, 2, 5, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua di sini ada fungsi kendala. Yang pertama ini ada X1A plus X1B sampai X1F sama dengan 40.000. Nah, ini adalah jumlah karton dari PT Indomaya Mas Jakarta. Kemudian yang kedua ada X2A plus X2B sampai X2F sama dengan 30.000. Ini adalah jumlah karton dari Alam Wirajaya Sentosa Medan. Kemudian yang ketiga ini ada fungsi batasan. Nah, di sini X1A plus X2A sama dengan 15.000, kemudian X1B plus X2B sama dengan 14.000, sampai pada X1F plus X2F sama dengan 8.500. Nah, untuk 15.000, 14.000, 8.000 ini adalah jumlah permintaan karton dari masing-masing wilayah. Tadi kan untuk yang pertama ini ada Pekanbaru, terus kemudian yang kedua ada Palembang, yang ketiga ada Jambi, keempat Lampung, kelima Depok, dan keenam itu ada wilayah Bogor. Untuk slide selanjutnya ini ada data gudang dan data pemasaran serta biaya per kartonnya seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya tadi ya. Nah, ini untuk PT Indomaya Mas Jakarta kapasitasnya tadi 40.000. Kemudian ini untuk jumlah masing-masing per daerahnya bisa disimak. Kemudian pada Alam Wirajaya Sentosa Medan tadi kapasitas kartonnya itu sebanyak 30.000. Kemudian untuk masing-masing daerahnya itu juga bisa dilihat. Dan jumlah karton per wilayahnya tadi kan juga udah disebutkan ya. Nah, untuk wilayah A ini adalah sebanyak 15.000, kemudian wilayah B sebanyak 14.000, dan pada wilayah terakhir yaitu wilayah F sebanyak 8.500. Kemudian yang kedua di sini ada tabel dengan menggunakan software WinQSB didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, ini bisa dilihat pada PPT. Untuk biaya minimum yang didapatkan ini adalah sebesar 372.000. Nah, 372.000 ini adalah nilai dari Z minimum tadi ya. Selanjutnya,
Pada poin ini akan ditentukan jarak terdekat guna memperkecil biaya transportasi yang dibutuhkan dalam pendistribusian. Yang pertama yaitu PT Indomaya Mas Jakarta ke Lampung. Keterangan nama kota dan jarak ada di slide, bisa dilihat. Berdasarkan tabel nama kota dan jarak antara node, sehingga dapat dibuat grafik rute dari PT Indomaya Mas Jakarta ke Lampung. Untuk penyelesaiannya sendiri, A sebagai PT Indomaya Mas berikutnya mencari jarak terdekatnya yaitu B. Dapat dilihat A sampai E merupakan rute yang harus dilewati. Kemudian hubungkan dengan rute yang terdekat, yaitu ambil E, hubungkan dengan F, dengan EF 31,9 km. Selanjutnya, ambil F, hubungkan dengan yang terdekat yaitu G, dengan FG 33,1 km. Kemudian ambil G, hubungkan ke H dengan GH 26,5 km. Maka dapat diketahui A sebagai PT Indomaya Mas menuju ke B, kemudian ke C, kemudian ke D, ke F, dan ke G, dan ke H sesuai dengan tujuannya yaitu Lampung dengan total jarak 231,1 km. Yang kedua, Alam Wirajaya Sentosa ke Palembang. Jalur serta jarak yang dilewati dari Alam Wirajaya Sentosa ke Palembang dapat dilihat pada tabel di slide. Berdasarkan tabel pada slide sebelumnya, maka dapat dibuat grafik seperti pada gambar. Untuk penyelesaiannya sendiri seperti yang barusan tadi dengan mencari jarak terdekat yaitu A sebagai Alam Wirajaya Sentosa, kemudian A ke G dengan jarak 219 km, kemudian ambil G, hubungkan dengan H dengan GH 252 km. Selanjutnya ambil H, hubungkan dengan I dengan HI 230 km. Kemudian ambil I, hubungkan dengan J dengan jarak IJ 46,9 km. Sehingga dari Alam Wirajaya Sentosa ke Palembang yaitu A ke G, ke H, ke I, dan ke J dengan total jarak 747,9. Dari presentasi yang telah dipaparkan, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di sini yang pertama ada metode transportasi. Nah, dari presentasi yang telah dilakukan tadi, jika kita mengolah data menggunakan software WinQSP, didapatkan hasil optimum dari gudang ke daerah pemasaran, yaitu dengan total biayanya 372.000. Sedangkan jika menggunakan metode NCR, mendapatkan total biaya sebesar Rp1.414.000. Kemudian didapatkan selisihnya sebesar 1.042.000, sehingga yang sesuai permintaan minimum untuk pengeluarannya di biaya 372.000. Kemudian yang kedua ada program dinamis. Nah, untuk program dinamis ini tadi kita udah membahas bahwa kita akan mencari rute yang paling optimum ya. Nah, di sini untuk rute terbaik dari PT Indomaya Mas Jakarta ke Lampung yaitu dari A ke B, kemudian B ke C, C ke D, D ke E ke F, F ke G, dan G ke H. Kemudian untuk rute terbaik dari Alam Wirajaya Sentosa ke Palembang yaitu dari A ke G, G ke H, H ke I, dan I ke C. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.